Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohma. Saya akan menyampaikan video materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks cerita sejarah. Coba kalian perhatikan, ini ada beberapa semboyan, merdeka atau mati. Mati satu, tumbuh seribu. Kalian pasti mengenal istilah-istilah atau semboyan-semboyan tersebut. Dan coba kalian perhatikan lagi gambar-gambar yang Ibu share. Ini ada beberapa perjuangan dulu kita ada di antaranya Pangeran Diponegoro dan sebagainya. Nah, bila kalian kaitkan dengan gambaran di atas, itu semuanya adalah mengenai cerita sejarah. Apa itu cerita sejarah? Teks cerita sejarah merupakan teks yang menceritakan kejadian masa lampau dan merupakan fakta yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Adapun sumber teks cerita sejarah itu bersumber pada masa lalu, disampaikan berdasarkan fakta, kronologi waktu, atau berdasarkan peristiwa yang benar terjadi. Jadi, teks cerita sejarah itu ditulis berdasarkan fakta, ya, atau sesuatu yang benar-benar terjadi dan bukan merupakan sebuah rekaan atau khayalan. Apa ciri teks cerita sejarah? Satu, teks cerita sejarah itu disajikan secara kronologis. Kemudian yang kedua adalah bentuk cerita ulang. Tiga, tadi isi berupa fakta. Empat, struktur teksnya, orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. Dan lima, sering menggunakan konjungsi temporal. Jenis teks cerita sejarah ada dua. Ada sejarah yang fiksi dan ada sejarah yang non-fiksi. Yang termasuk ke dalam sejarah fiksi itu apa? Yang pertama ada novel, kemudian ada cerpen, ada legenda, dan ada roman. Bisa kalian baca sendiri ya, novel itu apa, cerpen, legenda, roman, dan sebagainya. Kemudian kalau yang sejarah non-fiksi itu ada biografi. Kalau biografi itu berarti keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi, kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang tersebut. Kemudian ada cerita perjalanan dan ada catatan sejarah. Apa perbedaannya antara fiksi dan non-fiksi? Kalau sejarah fiksi berarti jalan ceritanya disusun berdasarkan dunia nyata. Gambaran kehidupan batin seorang tokoh itu lebih dominan. Pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap dan menyajikan kehidupan sesuai pandangan karang. Sedangkan sejarah non-fiksi itu disusun secara fakta yang objektif, gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta dan menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Loh, katanya berdasarkan fakta. Mungkin kalian tadi masih ingat ya. Katanya tadi, teks cerita sejarah itu berdasarkan fakta dan bukan rekaan. Tapi kok ada sejarah fiksi? Benar. Maksudnya, teks sejarah yang berbentuk fiksi memang bersifat fakta dan imajinasi. Tapi peristiwa sejarah yang dimasukkan ke dalam sejarah fiksi itu merupakan peristiwa yang benar terjadi sesuai fakta yang terjadi. Hanya saja didukung oleh beberapa peristiwa fiktif atau rekaan lainnya agar cerita lebih menarik. Sedangkan pada jenis cerita teks sejarah non-fiksi tidak mengandung peristiwa tambahan yang merupakan rekaan atau bersifat fiktif atau khayalan. Bagaimana? Oke, ya, sekarang sudah paham kan? Nah, lalu apa fungsi teks cerita sejarah? Ternyata fungsi dari teks cerita sejarah itu ada fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa senang kepada pembaca. Ada fungsi inspiratif, berarti memberikan inspirasi imajinasi. Fungsi instruktif, berarti alat bantu dalam pembelajaran. Dan ada fungsi edukatif, dapat dijadikan petunjuk atau pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Nah, sekarang kita berbicara mengenai struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada orientasi. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan. Kemudian yang kedua ada urutan peristiwa, mengenai rekaman peristiwa. Dan yang ketiga ada reorientasi, bagian akhir dari teks tersebut. Dan biasanya berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis.
Ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Pertama, verbal material, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan, misalnya berlari, berenang, dan sebagainya. Yang kedua ada pronomina atau kata ganti yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang, misalnya saya, aku, beta, kita, dan sebagainya. Yang ketiga ada konjungsi atau kata hubung temporal, yaitu kata hubung yang menghubungkan kata dengan kata, frase dengan frase, dan sebagainya. Contoh ketika, tatkala, sewaktu, sebelum, sesudah. Yang keempat ada kalimat majemuk atau kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Apa itu klausa? Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Coba perhatikan contohnya ini, ya. Yang kelima, ada frase adverbial, kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Sebuah frasa yang salah satu unsurnya merupakan kata keterangan. Ini keterangan. Ya, dengan bambu runcing contohnya. Unsur teks cerita sejarah ada unsur intrinsik dan ada unsur intrinsik. Ada tema, intrinsiknya ada tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, amanat, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsiknya ada unsur agama, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, psikologis, dan sosial. Apa itu tema dan sebagainya? Bisa kalian baca, ya. Kemudian unsur ekstrinsik juga ada. Adalah unsur yang berada di luar dari karya sastra yang mempengaruhi lahirnya karya namun tidak menjadi bagian dalam karya fiksi itu. Nah, jadi ternyata tidak semua unsur ekstrinsik terdapat dalam sebuah teks cerita. Ada juga teks cerita yang hanya memiliki beberapa unsur ekstrinsik saja. Bagaimana teknik penulisan teks cerita sejarah? Yang pertama, kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut urutan kronologis. Dari sekelompok fakta, perlu ada penentuan fakta kausal penyebab, kemudian ada peristiwa, dan ada fakta penyebab. Bila uraian berupa deskriptif atau naratif, maka perlu ada proses realisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Ini ada contoh, Ibu sajikan contoh teks cerita sejarah, yaitu Kerajaan Sunda beserta strukturnya. Ada orientasi, ada urutan peristiwa, urutan peristiwa, urutan peristiwa, dan yang diakhiri dengan reorientasi. Ini adalah sumber rujukan yang digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.